Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim. Beliau putra Sunan Ampel dengan Dewi Kondowati dan merupakan adik dari Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Raden Kosim yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya kemudian diperintah untuk berdakwah di sebelah barat Gresik, yaitu daerah kosong dari ulama besar antara Tuban dan Gresik. Raden Kosim memulai perjalanannya dengan naik perahu dari Gresik sesudah singgah di tempat Sunan Giri. Dalam perjalanan ke arah barat itu, perahu beliau tiba-tiba dihantam oleh ombak yang besar sehingga menabrak karang dan hancur. Hampir saja Raden Kosim kehilangan jiwanya. Secara kebetulan seekor ikan besar yaitu ikan talang dewasa datang kepada Raden Kosim dan beliau pun menaiki punggung ikan tersebut hingga selamat ke tepi pantai. Raden Kosim sangat bersyukur dapat lolos dari musibah itu. Beliau juga berterima kasih kepada ikan talang yang telah menolongnya sampai ke tepi pantai. Untuk itu beliau berpesan kepada anak keturunan beliau untuk tidak memakan daging ikan talang. Bila pesan ini dilanggar akan mengakibatkan bencana, yaitu ditimpa penyakit yang tiada obatnya lagi. Dan ikan talang tersebut membawa Raden Kosim hingga ke tepi pantai yang termasuk wilayah Desa Jelak, Kecamatan Paciran. Di tempat itu Raden Kosim disambut masyarakat dengan antusias, lebih-lebih setelah mereka tahu bahwa Raden Kosim adalah putra Sunan Ampel, seorang wali besar dan masih terhitung kerabat kerajaan Majapahit. Di Desa Jelak itu Raden Kosim mendirikan pesantren. Karena caranya menyiarkan agama Islam yang unik, maka banyaklah orang yang datang berguru kepadanya. Setelah menetap 1 tahun di Desa Jelak, Raden Kosim mendapat ilham supaya menuju ke arah selatan, kira-kira berjarak 1 kilometer. Di sana beliau mendirikan langgar atau musola untuk berdakwah. 3 tahun kemudian secara mantap beliau mendapat petunjuk agar membangun tempat berdakwah yang strategis, yaitu di tempat ketinggian yang disebut Dalam Duur. Di bukit yang disebut Dalam Duur itulah yang sekarang dibangun Museum Sunan Derajat. Adapun makam Sunan Derajat terletak di sebelah barat museum tersebut. Raden Kosim adalah pendukung aliran putih yang dipimpin oleh Sunan Giri. Artinya dalam berdakwah menyebarkan agama Islam beliau menganut jalan lurus, jalan yang tidak berliku-liku. Agama harus diamalkan dengan lurus dan benar sesuai ajaran Nabi, yaitu tentang ketauhidan. Tidak boleh dicampur dengan adat dan kepercayaan lama. Meski demikian beliau juga mempergunakan kesenian rakyat sebagai alat dakwah. Di dalam museum yang terletak di sebelah timur makamnya terdapat seperangkat bekas gamelan Jawa. Hal itu menunjukkan betapa tinggi penghargaan Sunan Derajat kepada kesenian Jawa. Dalam catatan sejarah Wali Songo, Raden Kosim disebut sebagai seorang wali yang hidupnya paling bersahaja. Walau dalam urusan dunia beliau juga rajin mencari rezeki. Hal itu disebabkan sikap beliau yang dermawan. Di kalangan rakyat jelata beliau bersifat lemah lembut dan sering menolong mereka yang menderita.